Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode penafsiran Al-Quran. Pengertian metode adalah cara yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan. Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia, metode adalah cara melakukan atau cara memperoleh pengetahuan, bentuk, sistem pengaturan, dan pendekatan. Dalam hal ini berarti berbicara tentang hubungan antara penafsiran Al-Quran dengan sarana atau alat yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama ada metode tafsir analisis. A. Tafsir bi al-matsur. Tafsir bi al-matsur adalah tafsir Al-Quran berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan sunnah Rasul dan penafsiran dengan riwayat sahabat. Tafsir bi al-matsur dari Al-Quran dan sunnah yang sahih dinilai marfu, harus diterima, sementara yang berasal dari riwayat sahabat dan tabi'in masih diperselisihkan apakah diterima atau tidak. B. Tafsir bi al-rayi. Yang dimaksud dengan tafsir bi al-rayi di sini adalah ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip sahih, aturan yang murni dan tepat yang dapat diikuti dan diterima oleh mereka yang ingin mempelajari tafsir Al-Quran atau memahaminya lebih dalam tentang pemahaman mereka. Yang C ada tafsir fikih. Tafsir fikih adalah tafsir yang didasarkan pada ayat-ayat fikih dan sering diberikan oleh para ulama sesuai dengan kecenderungan, mazhab, dan latar belakang keilmuannya. Tafsir dengan pemahaman fikih itu ada sejak zaman Muhammad sampai perkembangan mazahib al-fiqhiyah. Meskipun keberadaan gaya tafsir Al-Quran ini sudah ada sejak zaman wahyu, namun telah melalui berbagai tahap perkembangan dan dalam berbagai bentuk penyajian. Yang ini ada tafsir tasawuf. Tasawuf dalam tafsir adalah kecenderungan seseorang musafir untuk memahami Al-Quran secara sufistik. Secara sederhana, tasawuf adalah metode atau cara menemukan hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan melalui latihan disebut maqamat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedangkan menurut Sayyid Hussein Nasr, tasawuf adalah bunga atau manisnya tanaman. Atau dapat juga dikatakan bahwa tasawuf merupakan permata mahkota tradisi Islam sebagai tradisi Islam yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik keagamaan. Ada tafsir filsafat. Menurut Syihab Quraisy, tafsir filosofi adalah upaya menafsirkan Al-Quran. Ada pula yang mengartikan tafsir filsafat dengan pertanyaan-pertanyaan filsafat sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan teori-teori filsafat. Keseluruhan Al-Quran memiliki nilai filosofi, namun tidak semuanya dapat dimaknai secara filsafat. Hanya beberapa kalimat yang cocok dengan metode ini, yaitu kalimat-kalimat yang karyanya mengarah pada eksklusi filsafat. Pola tafsir ini akan sangat membantu dalam membuka khazanah keislaman kita, sehingga kita dapat mengetahui makna ayat dari berbagai aspek, terutama dari segi filsafat. Cara berpikir bebas, radikal, dan bermakna yang digunakan filsafat tentu akan menghasilkan hasil penjelasan yang lebih valid, meskipun kebenarannya relatif sederhana. Ada tafsir ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu itu menurut Imam Rahib al-Ashafani dalam kitabnya Mufrad Al-Quran berkata, ilmu adalah mengetahui sesuatu hakikatnya. Sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah suatu praktek yang sistematis dari pengetahuan dasar atau perspektif yang mampu menghasilkan prediksi. Tafsir tentang ayat Al-Quran yang seperti dijelaskan oleh ayat Ashabun Nuzul Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan dari Qatadah yang berkata, suatu saat di antara sahabat ada yang ketika melihat seseorang sahabat lain datang untuk ikut duduk dekat mereka, suatu menghadiri majelis Rasulullah SAW, mereka lantas tidak mau melapangkan tempat duduk. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Ketika itu melihat beberapa sahabat yang dulunya mengikuti perang Badar dari kalangan Muhajirin maupun Ansar. Di antaranya Tasabit Ibnu Qais, mereka telah didahului orang dalam hal tempat duduk. Lalu mereka pun berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengucapkan salam dan Rasulullah menjawab salam mereka. Kemudian mereka menyalami orang-orang dan orang-orang pun menjawab salam mereka. Mereka berdiri menunggu untuk diberi kelapangan, tetapi mereka tidak diberi kelapangan. Rasulullah merasa berat hati.
Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitar beliau, berdirilah engkau wahai fulan. Mereka pun tampak berat dan ketidakenakan beliau tampak oleh mereka. Kemudian orang-orang itu berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak adil kepada mereka. Orang-orang itu telah mengambil tempat duduk mereka dan ingin berdekat dengan Rasulullah SAW. Tetapi dia menyuruh mereka berdiri dan menyuruh duduk orang-orang yang datang terlambat. Ini ada metode tafsir global. Metode ijmali global menjelaskan ayat-ayat Quran secara ringkas, tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Dengan demikian, ciri-ciri dari jenis tafsir ijmali mengikuti urutan-urutan ayat demi ayat menurut tertib mushaf, seperti halnya tafsir tahlili. Perbedaannya dengan tafsir tahlili adalah tafsir ijmali, makna ayatnya diungkapkan secara ringkas dan global tetapi cukup jelas. Sedangkan tafsir tahlili, makna ayat diuraikan secara terperinci dengan tinjauan berbagai segi dan aspeknya yang diulas secara panjang dan lebar. Metode global dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran juga memiliki kelebihan dan kelemahannya, diantaranya sebagai berikut. Kelebihan metode ijmali diantaranya adalah, yang pertama ada praktis dan mudah dipahami. Tafsir yang menggunakan metode ini terasa lebih praktis dan mudah dipahami tanpa berbelit-belit. Pemahaman Al-Quran secara dapat diserap oleh pembacanya. Pola penafsirannya serupa ini lebih cocok untuk para pemula. Tafsir dengan metode ini banyak disukai oleh umat dari berbagai strata sosial dan lapisan masyarakat. Yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyah. Dikarenakan singkatnya penafsiran yang diberikan, maka tafsir global relatif murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran Israiliyat yang kadang-kadang tidak sejalan dengan martabat Al-Quran sebagai kalam Allah yang Maha Suci. Selain pemikiran-pemikiran Israiliyat, dengan metode-metode ini dapat dibendung pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang terlalu jauh dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran, seperti pemikiran-pemikiran spekulatif yang dikembangkan oleh seseorang teologi dan lain-lainnya. Yang ketiga, akrab dengan bahasa Al-Quran. Tafsir global ini menggunakan bahasa yang singkat dan padat sehingga pembaca tidak merasakan bahwa ia telah membaca kitab tafsir. Hal ini disebabkan karena tafsir dengan metode global menggunakan bahasa yang singkat dan akrab dengan bahasa Arab tersebut. Kondisi serupa ini tidak dijumpai pada tafsir yang menggunakan metode tahlili, mukarin, dan maudhu'i. Dengan demikian, pemahaman kosakata dari ayat-ayat suci lebih mudah didapatkan daripada penafsiran yang menggunakan tiga metode lainnya. Kelemahan dari metode global antara lain, yang pertama, menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial. Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga satu ayat dengan ayat yang lain membentuk satu pengertian yang utuh, tidak terpecah-pecah, dan berarti hal-hal yang global atau samar-samar di dalam suatu ayat, maka pada ayat yang lain ada penjelasan yang lebih rinci. Dengan menggabungkan kedua ayat tersebut akan diperoleh suatu pemahaman yang utuh dan dapat terhindar dari kekeliruan. Yang kedua, tidak ada ruangan untuk menggemukkan analisis yang membadai. Tafsir yang memakai metode ijmali tidak menyediakan ruangan untuk memberikan uraian dan pembahasan yang memuaskan berkenan dengan pemahaman suatu ayat. Oleh karenanya, jika menginginkannya adanya analisis yang rinci, metode global tak dapat diandalkan. Ini disebut suatu kelemahan yang disadari oleh mufasir yang menggunakan metode ini. Namun, tidak berarti kelemahan tersebut bersifat negatif. Kondisi demikian amat positif sebagai ciri tafsir yang menggunakan metode global. Ada metode tafsir perbandingan. Metode tafsir perbandingan adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat-ayat, antara hadis baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Jadi, yang dimaksud dengan metode komparatif ialah A. Membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu
kasus yang sama. B. Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada akhirnya terlihat bertentangan. Dan C. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, perlu mengkaji kelebihan dan kelemahan dari metode ini. Yang pertama, kelebihan metode ini antara lain: 1. Memberikan wawasan penafsiran naratif lebih luas kepada pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode lain. Di dalam penafsiran ayat Al-Quran dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian mufasirnya. Yang kedua, membuka pintu untuk selalu bersikap toleransi terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dari pendapat kita dan tak mustahil ada yang kontradiktif. Dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan kepada suatu mazhab atau aliran tertentu. Yang ketiga, tafsir dengan metode ini amat berguna bagi yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. 4. Dengan menggunakan metode ini, musafir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat para musafir yang lain. Kelemahan metode ini antara lain: yang pertama, ada penafsiran dengan memakai metode ini tidak dapat diberikan kepada pemula yang baru mempelajari tafsir karena pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadang-kadang ekstrim. Yang kedua, metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Yang ketiga, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah dilakukan oleh para ulama daripada menggemukkan penafsiran-penafsiran baru. Ada metode tafsir tematik. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional. Jadi, dalam metode ini, tafsir Al-Quran tidak dilakukan ayat demi ayat. Ia mencoba mengkaji Al-Quran dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas oleh Al-Quran. Misalnya, ia mengkaji dan membahas doktrin tauhid di dalam Al-Quran, konsep nubuwah di dalam Al-Quran, pendekatan Al-Quran terhadap ekonomi, dan sebagainya. M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa metode tafsir tematik mempunyai dua pengertian. Pertama, penafsiran yang menyangkut satu surat dalam Al-Quran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Al-Quran dan sedapat mungkin diuruti sesuai dengan urutan-urutannya. Kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut guna menarik petunjuk Al-Quran secara utuh tentang masalah yang dibahas itu. Kelebihan dan kekurangan metode tematik ini adalah: yang pertama, ada kelebihan metode ini antara lain: 1. Menjawab tantangan zaman. Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Maka, metode ini sebagai upaya penafsiran untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk kajian tematik ini diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, praktis dan sistematis. Tafsir dengan metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang timbul. Yang ketiga, dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan image di dalam pikiran pembaca dan pendengarannya bahwa Al-Quran senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan di muka bumi pada semua lapisan dan strata sosial. Yang keempat adalah membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Al-Quran dapat diserap secara utuh. Pemahaman semacam ini sulit ditemukan dalam metode tafsir yang dikemukakan di muka. Maka metode tematik ini dapat diandalkan untuk pemecahan suatu permasalahan secara lebih baik dan tuntas.
Nah, kelemahan metode ini antara lain yang pertama, memenggal ayat Al-Quran. Yang dimaksud dengan memenggal ayat Al-Quran ini ialah suatu kasus yang terdapat di dalam suatu ayat atau lebih mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya petunjuk tentang sholat dan zakat. Biasanya kedua ibadah itu diungkapkan bersama dalam satu ayat. Apabila ingin membahas kajiannya tentang zakat, misalnya, maka mau tidak mau ayat tentang sholat harus ditinggalkan ketika menukilkannya dari mushaf agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis. 2. Membatasi pemahaman ayat. Dengan diterapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya, musafir terikat oleh judul itu, padahal tidak mustahil satu ayat itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Karena dinyatakan bahwa ayat Al-Quran itu bagaikan permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya. Jadi, dengan diterapkannya judul pembahasan, berarti akan dikaji hanya satu sudut dari permata tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.